Selamat datang para pendengar setia Takur AI Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari dunia ninjutsu. Ninja wanita yang dikenal sebagai bayangan merah klan Scarlet Shadow. Langsung aja kita sambut, ini dia. Hanabi. Halo Om Takur, dan halo juga untuk semua pendengar. Senang bisa hadir di sini. Wah, kehormatan banget bisa ngobrol bareng ninja sekelas kamu, Hanabi. Langsung aja ya. Kita semua tahu kamu dikenal hebat di medan pertempuran, tapi boleh dong diceritain seperti apa sih masa mudamu awal-awal kamu belajar jadi ninja? Semuanya dimulai saat aku masih kecil. Di desaku, klan Scarlet Shadow terkenal keras dalam mendidik anak-anaknya. Setiap hari, dari fajar sampai malam, kami berlatih. Latihan fisik, strategi, meditasi, bahkan menahan emosi. Wih, berat juga ya. Tapi sekeras-kerasnya latihan ninja pasti tetap ada momen-momen yang manis-manis gitu ya. Hehehe, misalnya, ada nggak sih sosok yang bikin kamu semangat latihan? Ada, tapi waktu itu aku hanya memendam dalam diam. Dia, Hayabusa. Waduh, Hayabusa, ninja tampan misterius yang suka ngilang-ngilang itu. Haha, iya, dia. Dia selalu serius, fokus, jarang bicara. Tapi di balik semua itu, aku bisa merasakan dia punya luka. Dan entah kenapa, aku ingin berada dekat dengannya. Wah, cinta diam-diam di tengah pelatihan ninja ya, itu pasti susah banget. Kamu terus mendekam rasa itu sendirian. Iya, lama sekali aku hanya bisa melihat dari kejauhan. Tapi perasaan itu tumbuh, diam-diam tapi kuat. Sampai akhirnya, aku memutuskan untuk mendekat. Nah, Hanabi, tadi kamu bilang akhirnya memberanikan diri untuk mendekat ke Hayabusa. Wah, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Ceritain dong gimana momen kamu nyatain perasaan itu. Itu malam yang sunyi. Setelah latihan malam, semua murid sudah kembali ke asrama masing-masing. Aku dan Hayabusa masih di lapangan, menyelesaikan sparring terakhir. Saat itu cuma ada kami berdua. Sebelum dia pergi, aku tahan langkahnya. Dan aku bilang, Hayabusa, aku menyukaimu. Hah? Langsung to the point gitu? Nggak pakai kode-kode dulu? Sudah terlalu lama aku menahan perasaan itu. Aku ninja, Om. Tapi aku juga manusia. Dan malam itu, aku hanya ingin jujur. Sekali saja. Duh, kok aku yang deg-degan ya? Terus, gimana reaksi Hayabusa? Dia diam cukup lama. Aku bahkan sempat berpikir dia akan menolak. Tapi akhirnya, dia berkata, aku juga punya perasaan yang sama. Tapi, aku tidak tahu cara mengungkapkannya. Wah, jackpot! Itu romantis banget, Hanabi. Tapi, kok dari judul segmen ini aku udah curiga? Ajakan tak terduga, maksudnya? Setelah mengaku, dia bilang, kalau kau sungguh yakin dan mencintaiku, ikutlah tinggal bersamaku. Kita bisa mengenal satu sama lain lebih dekat. Tinggal bareng? Living together? Itu bukan hal kecil ya, apalagi di kalangan ninja dan tradisi klan kalian. Aku tahu, itu bukan keputusan ringan. Tapi saat itu, aku terlalu bahagia. Aku pikir, ini awal dari kisah cinta yang sesungguhnya. Dan kamu mengiyakan. Aku mengiyakan. Dan dari sinilah, hidup kami benar-benar berubah. Bukan lagi tentang latihan. Bukan lagi tentang perasaan. Tapi tentang realita. Jadi Hanabi, setelah kamu setuju untuk tinggal bersama Hayabusa, seperti apa hari-hari pertama kalian bareng? Awalnya, rasanya seperti mimpi, Om. Kami tinggal di sebuah rumah kayu kecil di pinggir hutan bambu. Sunyi, damai, dan jauh dari dunia luar. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, memasak makanan hangat untuk kami berdua. Hayabusa biasanya duduk di teras, menyusun rencana pelatihan. Kami makan bersama, latihan bersama, bahkan tertawa bersama. Rasanya seperti pengantin baru. Oh, manis banget kayak gimana ya.
Kayak hidup dalam drama ninja romance ya. Jadi waktu itu kalian berbagi semuanya. Iya, tapi bukan cuma barang. Kami juga mulai membuka diri, berbagi cerita masa kecil, mimpi, dan luka masa lalu. Di malam hari, setelah selesai latihan, kami kadang duduk bareng di bawah cahaya lentera. Kadang dia cerita soal ayahnya. Kadang aku cerita soal trauma pertamaku membunuh dalam misi. Itu momen yang membuat kami semakin dekat. Wah, jadi bukan cuma sekedar tinggal bareng ya, tapi juga penyatuan dua jiwa. Begitu awalnya. Tapi, Om, aku harus jujur. Semanis-manisnya awal hidup bersama, realita pahit tetap datang. Hanabi, kamu sudah cerita bagaimana awal tinggal bersama Hayabusa terasa manis, tapi semuanya mulai berubah ya. Iya, Om. Perubahannya tak terasa di awal. Tapi lama-lama, semua beban itu menumpuk. Aku yang masak, aku yang bersih-bersih. Bahkan cucian dia pun aku yang urus. Tapi dia semakin jauh, semakin dingin. Mulai kehilangan peran sebagai pasangan dan berubah jadi pembantu tanpa upah. Kurang lebih begitu. Dan saat aku dekat dengan rekan misi lain, Hayabusa mulai berubah. Cemburu, curiga. Dia sering bertanya, "Kau dari mana? Kenapa bicara dengan Zilong?" Bahkan, mulai memeriksa surat-surat misi pribadiku. Wah, itu bukan protektif lagi Hanabi, itu toksik. Hingga puncaknya, malam itu, kami duduk berdua, diam. Cahaya api menerpa wajahnya. Aku ingat dia bilang, kalau kita memang saling mencintai, kenapa kita tidak menyatu sepenuhnya? Dia mengajakmu nge-seks? Hubungan itu, ya. Aku terdiam. Aku tahu itu bukan hal kecil. Kami belum menikah. Kami dari klan yang menjunjung kehormatan. Tapi malam itu, dia menyentuh tanganku, lalu payudaraku, dan akhirnya mentelanjangiku. Katanya, "Aku ingin kamu jadi bagian dari jiwaku." Dan kamu nurut dan menerima semua itu? Aku menyerahkan diriku. Bukan karena nafsu, tapi karena aku pikir, itu cinta. Aku pikir, aku dipilih. Malam itu, tubuh kami menyatu. Tapi jiwaku mulai retak. Apa yang kamu rasakan saat itu? Campur aduk. Ada haru, takut, sekaligus bahagia sesaat. Tapi begitu semuanya usai, dia tertidur. Aku terjaga, menatap langit-langit kayu rumah kami, dan dalam hati aku bertanya, apa yang baru saja aku korbankan? Kau menyesal? Aku hamil, dan saat aku memberitahunya, dia hanya diam. Lalu berkata, ini belum waktunya. Gugurkan saja. Aku menangis. Setiap malam, aku pertahankan anak itu sebisaku. Tapi tubuhku tak kuat. Hari itu, aku berdarah, sendirian. Di depan rumah, di bawah hujan, aku berteriak dalam hati, kalau ini cinta, kenapa aku merasa seperti sampah setelahnya? Hanabi, kamu terlalu kuat untuk dihancurkan seperti itu. Aku bukan kuat, Om. Aku cuma perempuan yang terlalu percaya pada janji seorang pria. Yang kupikir cinta, ternyata cuma pelampiasan seks. Hanabi, setelah semua yang kamu lewati, kehilangan, pengkhianatan, luka fisik dan batin, apa yang terjadi setelahnya? Setelah aku kehilangan bayi itu, Hayabusa pergi, tanpa kabar, tanpa pesan, tanpa salam perpisahan. Dia meninggalkanmu begitu saja. Aku bangun pagi itu, dan tempat tidurnya kosong. Peralatan misinya hilang. Gulungan kuno miliknya tak lagi tergantung di dinding. Hari-hari demi tanpa kabar tentang dia. Kabar burungnya pun sampai telingaku. Ternyata Hayabusa sudah menikah dengan Kagura. Perempuan dari desa yang dulu pernah jadi teman masa kecilnya. Perempuan yang katanya tidak mengerti dunia ninja. Dengan latar belakang keluarga yang powerful agar dia mendapatkan masa depan yang cerah. Lantas kau anggap aku ini apa? Kau membuangku begitu saja setelah semua yang telah aku berikan padamu. Masa depanku hancur. Tega ya, tega. Aku hanya bisa marah-marah dalam hati. Dan setelah kamu tahu itu, apakah kau menemui Hayabusa? Tidak, Om. Aku hanya bisa menangis dalam diam.
Biarkan karma yang membalasnya. Aku hanya diam. Lalu aku kemas semua perlengkapan dan melanjutkan hidup menjadi seorang ninja. Dengan status gadis, tak perawan yang disembunyikan. Sahabat Takurai, kita sudah menempuh perjalanan panjang bersama Hanabi dari tatapan kagum, janji manis sampai kehilangan yang menyesakkan. Sekarang waktunya kita menutup podcast ini. Sebelum itu, Hanabi, ada pesan dan saran yang ingin kau sampaikan pada penonton podcast ini? Jangan mau tinggal bersama hanya karena cinta. Cinta itu penting, iya. Tapi logika juga harus ikut bicara. Kalau kamu menyerahkan semuanya, waktu, tenaga, bahkan tubuh, tanpa ada komitmen jelas, kamu hanya sedang mempertaruhkan dirimu sendiri. Cinta yang sehat tidak akan memaksamu membuktikan apa-apa, tidak akan menekanmu untuk tinggal bersama hanya demi menguji kecocokan. Kalau dia serius, dia akan melamar, bukan sekadar mengajak tinggal bareng. Ingat, perasaan bisa tumbuh, tapi hanya logika yang bisa menyelamatkanmu saat semuanya runtuh. Kamu boleh mencintai, tapi pastikan kamu tidak mengorbankan harga dirimu demi cinta yang belum tentu bertahan. Aku Hanabi, dan aku pernah belajar dari luka. See you on the next podcast. Bye-bye.